Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Muntakinan, mahasiswa dari kelas ekstensi semester 6, akan mempresentasikan mata kuliah PAR bab 11 tentang struktur penulisan proposal penelitian pengabdian masyarakat menggunakan pendekatan participatory action and research. Struktur penulisan proposal penelitian pengabdian masyarakat. Dalam penelitian pengabdian masyarakat yang menggunakan pendekatan PAR atau Participatory Action and Research bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penelitian dan juga tindakan yang bermanfaat bagi komunitas tersebut. Adapun struktur penulisan proposal untuk penelitian, yang pertama yang harus dilakukan adalah menulis pendahuluan terlebih dahulu. Pendahuluan terdiri dari latar belakang. Dalam latar belakang ini dijelaskan isu atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang menjadi fokus penelitian, serta data dan fakta untuk mendukung urgensi penelitian. Semuanya itu ditulis dalam latar belakang. Setelah latar belakang, rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ini, rincian-rincian masalah-masalah spesifik yang akan dipecahkan melalui penelitian ini dituliskan semua dalam rumusan masalah. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Dalam tujuan penelitian, jelaskan dalam penulisan tujuan penelitian, jelaskan tujuan utama dari penelitian ini apa, yang biasanya mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat atau kontribusi terhadap pengetahuan ilmiah juga bisa. Setelah pendahuluan, berikut kami contohkan. Nah, dalam penulisan proposal yang pertama kali ditulis adalah judul proyek. Judul proyeknya tentang apa? Contoh di sini, pemberdayaan masyarakat desa X melalui partisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya air. Kemudian latar belakang. Latar belakangnya misalnya dalam pengelolaan sumber daya air di desa X seringkali menghadapi tantangan seperti kekurangan air bersih dan juga manajemen yang kurang efektif. Nah, dalam pendekatan PAR atau Participatory Action and Research ini menawarkan metode kolaboratif yang dapat melibatkan masyarakat juga. Jadi dapat melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses penelitian dan aksi untuk mengatasi masalah ini. Jadi bukan hanya dari pihak yang meneliti saja, tapi dari pihak masyarakat juga ikut terlibat langsung dalam aksi nyata dalam mengatasi masalah tersebut. Kemudian tujuan di sini contohnya mengidentifikasi masalah utama dalam pengelolaan sumber daya air di desa X. Kemudian tujuannya melibatkan masyarakat dalam penelitian dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya air. Kemudian mengembangkan strategi pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Ini contoh dari tujuan. Kemudian yang kedua, setelah pendahuluan ada tinjauan pustaka. Nah, dalam tinjauan pustaka ini isinya adalah teori dan konsep dasar. Dalam penulisan teori dan konsep dasar ini diharapkan memaparkan teori dan konsep yang relevan dengan penelitiannya, khususnya yang berkaitan dengan pendekatan PAR. Setelah menyebutkan teori dan konsep dasar, menyebutkan penelitian terlebih dahulu. Nah, ulas penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik untuk menyoroti celah penelitian yang akan diisi oleh studi ini. Setelah itu ada metodologi penelitian. Desain penelitian, jadi jelaskan desain penelitiannya itu yang bagaimana, jelaskan desain penelitian yang digunakan, karena di contoh ini menggunakan desain penelitian metode PAR, berarti kita menjelaskan tentang metode PAR, Participatory Action and Research, serta alasan kenapa kita kok memilih metode PAR. Kemudian setelah itu partisipan, identifikasi kelompok masyarakat yang akan terlibat dalam penelitian. Siapa saja yang akan terlibat dalam penelitian ini kita identifikasi, dan bagaimana mereka akan dipilih. Maksudnya dengan cara apa kita akan memilih partisipan dari masyarakat. Setelah partisipan adalah prosedur penelitian. Rincian
rincian langkah-langkah penelitian, termasuk pengumpulan data dan juga analisis data, itu tertulis dalam prosedur penelitian. Selanjutnya ada etika penelitian. Dalam etika penelitian ini diskusikan bagaimana etika penelitian itu akan dijaga, termasuk persetujuan partisipan dan juga kerahasiaan data-data partisipan. Contoh metodologi partisipasi masyarakat, lokakarya dan diskusi kelompok, mengadakan pertemuan rutin dengan masyarakat untuk mengidentifikasi masalah dan potensi solusi. Kemudian wawancara mendalam, melibatkan masyarakat atau melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan wawasan mendalam. Misalnya wawancara dengan tokoh masyarakat, para kiai atau RT RW, para petinggi di desa tersebut. Kemudian observasi partisipatif. Nah, dalam observasi partisipatif ini masyarakat diikut sertakan dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi pengelolaan air. Ini contoh metodologinya. Kemudian ada tindakan, pelatihan dan edukasi, meningkatkan kapasitas masyarakat. Edukasi meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan air melalui pelatihan teknis dan edukasi lingkungan. Pembangunan infrastruktur, kegiatan pembangunan atau perbaikan infrastruktur air dengan melibatkan masyarakat. Setelah metodologi adalah rencana kerja dan jadwal kerja. Dalam rencana kerja dan jadwal ini tertulis daftar kegiatan yang akan dilakukan sama penelitian, itu kegiatan apa saja. Kemudian ada jadwalnya berupa tabel yang menampilkan alokasi waktunya kapan, alokasi waktu untuk setiap kegiatan, mulai dari persiapannya juga sampai hingga pelaporan hasilnya juga tertulis dalam rencana kerja dan jadwal. Contoh di sini ada jadwal kegiatan. Ini selama 4 bulan. Jadi bulan pertama, kedua dan ketiga ini fokus pada pembangunan infrastruktur. Kemudian bulan kedua lokakarya dan diskusi itu dilakukan pada bulan ketiga dan keempat, bukan bulan kedua. Wawancara mendalam ini dilakukan pada bulan kedua, ketiga dan keempat. Kemudian observasi partisipatif ini dilakukan pada bulan pertama dan bulan terakhir dan bulan keempat. Kemudian yang selanjutnya pelatihan dan edukasi bulan pertama, kedua dan terakhir. Intinya ini contoh saja, contoh jadwal kegiatan bersama dengan masyarakat. Selanjutnya ada anggaran. Dalam proposal ini sangat penting untuk mencantumkan anggaran, rincian biaya. Dalam menyebutkan rincian biaya bisa dalam bentuk tabel yang menunjukkan estimasi biayanya berapa untuk setiap komponen penelitian, seperti transportasi, bahan penelitian, dan perlengkapan. Itu semua tertulis dalam rincian biaya dengan anggarannya juga, dengan biayanya juga. Kemudian sumber dana juga tercantum dalam anggaran. Sebutkan sumber dana potensial ini dari siapa. Kemudian sumber dana potensial untuk mendukung penelitian ini itu tertulis dalam anggaran. Setelah anggaran, selanjutnya adalah hasil yang diharapkan. Nah, hasil yang diharapkan di sini dampak pada masyarakatnya itu apa? Jelaskan bagaimana hasil dari penelitian ini yang diharapkan dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian jelaskan juga kontribusi ilmiahnya, diskusikan potensi kontribusi penelitian terhadap masyarakat, terhadap literatur akademis dan juga terhadap pengembangan teori. Contoh di sini contoh hasil yang diharapkan. Dalam desa X terjadi peningkatan kesadaran dan juga keterampilan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Kemudian hasil yang diharapkan selanjutnya adalah terbentuknya sistem pengelolaan air yang lebih efektif dan berkelanjutan. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih. Ini contoh dari hasil yang diharapkan. Selanjutnya ada evaluasi dan monitoring.
Evaluasi secara berkala, melakukan evaluasi setiap akhir bulan untuk menilai pencapaian dan tantangan yang akan dihadapi. Bulan ini sesuai dengan rencana apa tidak, seperti itu. Penyesuaian rencana berdasarkan hasil evaluasi, kita diharapkan merencanakan aksi yang dapat disesuaikan untuk meningkatkan efektivitas selanjutnya. Yang selanjutnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini tertulis referensi atau daftar semua sumber yang dikutip dalam proposal penelitian itu sesuai dengan semua sumber atau referensi dalam proposal tertulis dalam daftar pustaka sesuai dengan format penulisan ilmiah yang berlaku. Yang terakhir, lampiran data pendukung. Sertakan data tambahan yang relevan serta seperti peta lokasi, daftar pertanyaan kuesioner atau dokumen lainnya yang mendukung proposal. Nah, itu tadi cara-cara menulis proposal penelitian pengabdian masyarakat dengan menggunakan metode PAR. Nah, dengan mengikuti struktur ini, proposal penelitian pengabdian masyarakat menggunakan pendekatan PAR akan lebih terorganisir dan lebih mudah dipahami oleh pembaca, serta meningkatkan peluang untuk mendapatkan dukungan dan pendanaan. Nah, dalam penutup, contoh proposal ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah lokal. Dengan menggunakan pendekatan PAR ini diharapkan tercipta solusi yang lebih relevan dan berkelanjutan bagi pengelolaan sumber daya air di Desa X. Itu contoh dari penutup. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ini apa ini? Mateni.